Mutiara Hitam, Jilid 8 bagian 3. Suling emas menahan kakinya dan menengok. Benar juga, pikirnya, mereka ini adalah panglima-panglima Hitan, utusan Lin Lin. Dari mereka ini pun aku akan dapat mendengar keterangan tentang Lin Lin, dan gadis yang mengaku anaknya itu. Maka ia urungkan niatnya mengejar Kui Lan, karena dari sikap gadis itu ia pun merasa sangsi, apakah jika dapat menyusulnya ia akan dapat memaksa gadis itu memberi penjelasan. Hatinya tenang kembali dan karena kini tidak ingin menyembunyikan diri lagi terhadap mereka, ia membuka sapu tangan yang menutupi mukanya dan menghadapi mereka. Begitu melihat wajah di balik sapu tangan, dua orang panglima Hitan itu menjadi girang. Dahulu pernah mereka melihat suling emas menjadi tamu ratu mereka di Hitan dan kini mereka mengenal muka ini. Serta-merta mereka menjatuhkan diri berlutut. Terima kasih kami haturkan atas pertolongan Tai Hiap, terutama sekali karena hal ini membuktikan bahwa Tai Hiap masih belum melupakan sahabat-sahabat dari Hitan, kata Huan Ti Chiangkun yang berjenggot panjang. Suling emas cepat-cepat mengangkat bangun kedua panglima tua itu. Jiwi Chiangkun harap bangun, aku ingin membicarakan hal penting. Setelah mereka bangkit, kemudian bersama mencari tempat duduk di tempat yang teduh, mulailah suling emas menceritakan maksud hatinya. Pertama-tama kuharap Jiwi berjanji bahwa Jiwi tidak akan membuka rahasiaku kepada siapapun juga. Hanya kepada Jiwi saja aku suka memperlihatkan muka karena aku ingin minta pertolongan Jiwi. Maukah Jiwi berjanji takkan membuka rahasiaku sebagai suling emas? Dua orang panglima itu saling pandang, kemudian mengangguk. Kami berjanji, kata mereka berbareng. Juga takkan membuka rahasia kepada ratu kalian? Mereka bersangsi sejenak. Kesetiaan mereka terhadap ratu mereka mutlak. Akan tetapi, mengingat bahwa mereka tadi tertolong nyawa mereka oleh suling emas dan permintaan itu pun tidak melanggar sesuatu, mereka kembali menyatakan setuju. Lega hati suling emas. Ia ingat kembali siapa dua orang ini dan ia merasa yakin bahwa dua orang ini takkan mungkin mau melanggar janji. Demikianlah sikap seorang gagah dari Hitan, jujur dan setia. Sekarang aku ingat kepada Jiwi. Bukankah Jiwi ini Lon Ti Chiangkun dan Hoan Ti Chiangkun, pembantu-pembantu utama Panglima Kayabu? Kembali dua orang panglima itu mengangguk. Mereka pun tahu bahwa di antara ratu mereka, Panglima Besar Kayabu, dan suling emas terdapat hubungan yang amat erat. Bahkan mereka pun tahu bahwa suling emas ini adalah kakak angkat ratu mereka. Karena itu kedudukan suling emas di mata mereka seperti seorang pangeran Hitan yang harus mereka hormati. Hanya saja mereka tidak menyebut pangeran karena maklum bahwa pendekar besar ini tentu tidak suka disebut demikian. Jiwi Chiangkun, katanya, semenjak meninggalkan Hitan, aku tidak tahu sama sekali akan keadaan di istana. Sukakah kalian memberi penjelasan kepadaku tentang keadaan ratu kalian? Tentu kalian tahu bahwa ratumu adalah adik angkatku. Bagaimanakah keadaannya? Apakah ratumu itu sudah mempunyai putera? Dua pasang mata itu berseri gembira. Ah, sayang bahwa Tai Hiap tidak pernah datang berkunjung ke Hitan. Ratu kami kini mempunyai seorang putera yang gagah perkasa dan tampan yaitu Pangeran Talibu yang kami hormati dan cinta. Rasa panas menjalar ke dalam dada suling emas. Jantungnya seperti terbakar, kepalanya pening, pandang matanya berkunang. Berbagai macam dugaan dan pertanyaan muncul dalam hatinya. Mengapa Lin Lin menikah? Kapan dan dengan siapa? Rasa cemburu dan iri menyesak di dalam dadanya dan menurutkan perasaan ini, ingin ia sekali bergerak merobohkan dua orang utusan Lin Lin ini, kemudian pergi ke Hitan untuk memaki-maki bekas kekasihnya yang selalu tak pernah ia lupakan dan yang mengakibatkan ia hidup menderita, merana dan berpenyakitan. Kalau perlu membunuh suami Lin Lin, akan tetapi seperti biasa, kesadaran lebih kuat dalam batin pendekar besar ini. Sebentar saja ia sudah menguasai kembali hatinya, mengusir iri dan cemburu dan karena perang yang semacam ini terlalu sering terjadi di hatinya yang selalu dirundung kedukaan dan rindu dendam, biarpun suling emas berhasil menguasai hatinya, namun ia tidak dapat mencegah rangsangan batuk yang tiba-tiba datang. Ia terbatuk-batuk dan menggunakan sapu tangan menutupi mulutnya. Setelah reda, ia menarik napas panjang dan menatap wajah dua orang panglima Hitan itu yang tadi memandangnya dengan terheran. Siapa takkan menjadi heran melihat seorang pendekar sakti seperti suling emas terserang batuk-batuk sedemikian parah seperti keadaan seorang yang lemah saja. Jiwi Chiangkun, atau saudara panglima berdua, maafkan aku. Beritamu ini benar-benar mengagetkan hatiku. Ah, betapa sudah amat lamanya aku tidak pernah mendengar tentang ratu kalian, adik angkatku itu sehingga aku tidak tahu siapa yang telah menjadi adik iparku. Apakah dia seorang pangeran Hitan yang gagah perkasa?
Kini tiba giliran dua orang panglima hitan itu yang kaget dan melongo, saling pandang dan kemudian kembali memandang suling emas. Apa yang Tai Hiap maksudkan? Kata Huan Ti Chiang-kun. Ratu kami tak pernah menikah. Dalam kata-katanya, panglima ini jelas marah mendengar ratunya dikatakan menikah karena hal ini dianggapnya suatu penghinaan. Akan tetapi Lon Ti Chiang-kun sudah dapat lebih dulu mengerti mengapa suling emas menduga demikian, maka ia juga cepat menyambung. Ah, kami yang keliru, Tai Hiap. Harap Tai Hiap maklum bahwa ratu kami tidak menikah dan adapun putra beliau itu adalah putra angkat. Sesungguhnya, Pangeran Talibu itu dahulu adalah putra dari Panglima Kayabu yang dalam usia 5 tahun diangkat anak secara resmi oleh ratu kami. Keterangan ini membuat hati suling emas terasa lapang, seakan-akan sebongkah batu besar yang tadi menindih jantungnya kini terangkat. Demikian lega dan senang hatinya sehingga tanpa ia sadari sendiri ia tertawa bergelak, hahaha. Dan 2 titik air mata meloncat ke atas pipinya. 2 orang panglima hitan itu saling pandang, terheran-heran. Akan tetapi karena mereka tahu bahwa banyak orang sakti berwatak dan bersikap aneh-aneh, maka mereka tidak berkata sesuatu. Jiwi Chiang-kun, aku girang bahwa adik angkatku itu kini mempunyai seorang putra yang bernama Pangeran Talibu. Dan, siapakah namanya puterinya? Kini 2 orang panglima itu benar-benar heran. Puterinya? Puteri siapakah? Tai Hiap, ratu kami tidak mempunyai seorang anak lain kecuali Pangeran Talibu. Ada seorang gadis bernama Mutiara Hitam, dan, sudahlah. Kalian tidak mengenal Mutiara Hitam? 2 orang panglima itu menggeleng kepala dan mulai meragukan kewarasan otak pendekar besar ini. Suling emas termenung, mengerutkan keningnya. Ada banyak rahasia aneh meliputi diri Lin Lin, pikirnya. Kalau Lin Lin tidak menikah lagi, itu tidak aneh karena ia juga selalu percaya akan kesetiaan dan kecintaan hati ratu itu kepadanya. Kemudian tentang pengangkatan seorang anak Panglima Kayabu yang perkasa sebagai pangeran, juga hal yang tidak mengherankan. Akan tetapi gadis itu, Mutiara Hitam yang mempunyai kepandaian seperti Xian Eng, yang mengaku murid Xian Eng, yang berwajah dan berwatak seperti Lin Lin di waktu muda, mengapa mengaku sebagai anak Lin Lin? Kemudian surat Lin Lin kepadanya. Bagaimana pula bunyi kalimat itu? Terlalu lama menyimpan rahasia besar. Rahasia apa gerangan yang dimaksudkan Lin Lin? Sampai lama suling emas termenung, menimbang-nimbang, mencari-cari namun tetap saja ia tidak dapat menduga rahasia apa gerangan yang disembunyikan kekasihnya dan mengapa pula sekarang setelah berpisah 20 tahun, Lin Lin minta agar ia suka datang berkunjung ke Hitan. Kalau tidak ada urusan penting sekali, mengapa harus saling jumpa kembali? Untuk merobek kembali luka yang sudah hampir kering? Betapapun besar keinginan hatinya untuk bertemu dengan orang yang dicintanya, ia tetap hendak menjaga nama baik kekasihnya itu, menjaga nama baik seorang ratu yang dijunjung tinggi rakyatnya. Jiwi Chiang-kun, masih ingatkan janji-janji Jiwi tadi kepadaku? 2 orang panglima itu mengangguk. Baiklah, kalau begitu aku akan memenuhi surat undangan ratu kalian yang Jiwi serahkan kepadaku. Aku akan berkunjung ke Hitan, akan tetapi tidak secara berterang dan selain Jiwi, tidak boleh ada orang lain mengenalku. Maukah Jiwi membantuku? 2 orang panglima itu kelihatan ragu-ragu, tentu saja kami suka membantu Tai Hiap. Jawab Huan Ti Chiang-kun, akan tetapi, bagaimana caranya? Aku ingin sekali mengunjungi adik angkatku, akan tetapi aku tidak menghendaki sebagai suling emas. Jalan satu-satunya hanya menyamar. Kalian ceritakan kepada ratu kalian tentang penyerangan Tai Le Koong dan bahwa aku telah membantu kalian. Aku akan menyamar sebagai seorang kakek berjuluk San Siang Lojin atau kakek pegunungan. Maukah kalian membantuku? 2 orang panglima itu mengangguk-angguk tanda setuju. Dan untuk menghilangkan kecurigaan, harap Lon Ti Chiang-kun mengangkat aku sebagai pembantu, menjadi seorang perwira penjaga benteng. Lon Ti Chiang-kun mengangguk-angguk, sungguh pun di dalam hatinya merasa heran. Memang aneh sikap orang-orang sakti di selatan ini, pikirnya. Hendak mengunjungi adik angkat saja, mengapa mesti menyamar seperti ini? Namun karena ia tahu bahwa ratunya sudah lama mencari kakak angkatnya ini dan yakin bahwa suling emas bukan musuh yang patut dicurigai, maka ia tidak membantah dan menganggap hal ini sebagai lelucon. Setelah berunding, kedua orang panglima itu mencarikan alat-alat yang dibutuhkan untuk penyamaran suling emas dan ketika mereka bertiga berangkat ke Hitan, suling emas sudah berubah menjadi seorang kakek berjenggot panjang, seorang kakek yang berusia 60 tahun lebih.
Kita tinggalkan dulu suling emas yang ikut bersama Lon Tichiangkun dan Hoan Tichiangkun menuju ke Khitan dengan hati berdebar tegang karena akan berjumpa dengan wanita yang dicinta dan selama 20 tahun tak pernah ia jumpai namun tak pernah pula ia lupakan itu. Dan mari kita mengikuti perjalanan dua orang pemuda perkasa yang melakukan pengejaran terhadap Tai Lek Koong yang membawa lari kuilan. Seperti telah dituturkan di bagian depan, Tang Hao Lem terkejut ketika ia tidak melihat kuilan dan Tai Lek Koong di situ, lalu berseru dan mengajak Qiang Kongcu atau nama lengkapnya Qiang Liong, pemuda perkasa murid suling emas itu untuk melakukan pengejaran. Qiang Liong tidak mengenal siapa gerangan gadis remaja yang cantik jelita tadi, akan tetapi ia pun merasa khawatir mendengar gadis itu diculik Tai Lek Koong yang diperkenalkan Butek Siu Lem sebagai tokoh pertama Butek Enjiosian. Maka ia pun tidak mempedulikan lagi tokoh banci itu dan ikut bersama Hao Lem melakukan pengejaran setelah ia mengambil alat musik yang him yang tadi ia gantungkan pada sebatang pohon. Kiranya Qiang Liong ini pun suka akan seni musik, hanya bedanya kalau gurunya suka meniup suling, dia lebih suka bermain yang him. Yang him itu buatannya sendiri, berbentuk seekor binatang yang menyeramkan dan jangan dikira bahwa yang him ini hanya untuk menciptakan suara merdu karena pemuda itu dapat mempergunakan sebagai sebuah senjata yang amat ampuh. Biarpun Qiang Liong seorang putra pangeran yang mempunyai kedudukan cukup tinggi di kota Raja Sung, akan tetapi perjalanannya kali ini bukan merupakan perjalanan seorang pemuda bangsawan pergi melancong, akan tetapi lebih merupakan perjalanan seorang pendekar muda yang mendukung sebuah tugas yang berat. Qiang Liong bertugas melakukan penyelidikan ke perbatasan barat, dari mana muncul ancaman baru bagi keselamatan Kerajaan Sung. Keadaan pemerintah Kerajaan Sung ternyata mengalami kemunduran besar. Pada permulaan Kerajaan Sung didirikan oleh Cao Kuangyin, seorang panglima besar yang pandai akan siasat perang. Kerajaan Sung memang kelihatan kuat, bala tentaranya kuat sehingga berhasil menundukkan dan menaklukkan banyak kerajaan-kerajaan kecil. Hanya dua buah kerajaan yang tidak ditaklukkan, yaitu Kerajaan Nanchao di Yunnan dan Kerajaan Khitan di timur laut dan utara. Selama Kerajaan Sung dipimpin oleh Kaisar pertama dan kedua, kerajaan ini masih memperlihatkan kemajuan. Akan tetapi keadaannya makin lama makin mundur dan mulai masa pemerintahan Kaisar kedua, yaitu Kaisar Sung Taichung menjelang hari tuanya, Kerajaan Sung sudah kurang memperhatikan tentang kekuatan tentaranya. Perhatian lebih dikerahkan dan ditujukan kepada urusan dalam, kepada kebudayaan dan kesenian, lebih cenderung memperindah kerajaan dan tenggelam dalam kesenangan. Sikap atau politik inilah yang menyebabkan Kerajaan Sung menjadi semakin lemah, bahkan sedemikian lemahnya sehingga kerajaan ini tidak lagi mempergunakan senjata untuk menjaga keselamatan negara, melainkan menggunakan emas dan perak untuk menyogok dan menawan hati calon musuh sehingga si musuh tidak tega atau segan untuk menyerang Kerajaan Sung. Maka timbullah kebiasaan mengirim upeti kepada kerajaan-kerajaan lain, terutama Kerajaan Khitan. Pada waktu cerita ini terjadi, Kerajaan Sung dipimpin oleh Kaisar yang ketiga, yaitu Kaisar Chen Chung atau 998-1022. Dia adalah keponakan dari Kaisar pertama dan terkenal sebagai seorang yang anti kekerasan, anti perang dan berusaha mempengaruhi dan merubah atau membelokkan agama Buddha dan Tao demi keuntungan pribadinya. Ia menyatakan bahwa dia seketurunannya adalah orang-orang pilihan Tuhan yang bertugas sebagai wakil Tuhan menjadi kaisar di bumi. Ia lebih tenggelam kepada perkembangan kebudayaan dan sama sekali tidak becus mengatur pemerintahan, apalagi menyusun kekuatan untuk melindungi negara dari ancaman dan bahaya dari luar. Bahkan dinyatakan oleh Kaisar Chen Chung bahwa kerajaannya tidak membutuhkan kekuatan militer, akan tetapi membutuhkan kekuatan gaib yang timbul dari kemajuan batin, terutama berkat wibawa sang kaisar. Kaisar ketiga dari Kerajaan Sung ini sama sekali buta terhadap ancaman-ancaman yang selalu mengelilingi kerajaannya, tidak melihat betapa banyak kekuatan-kekuatan yang mengilar menginginkan kerajaannya. Karena itu ia pun tidak melihat atau tidak acuh terhadap munculnya bangsa Hesi-Hesia di perbatasan barat. Bangsa Hesi-Hesia ini adalah bangsa perantauan seperti keadaan bangsa Khitan yang muncul dari barat. Sebagai bangsa perantau mereka ini ulet dan tahan uji. Mereka melihat akan kelemahan Kerajaan Sung, melihat pula akan politik Kaisar Sung yang selalu mengalah serta murah hati. Oleh karena itu mereka mulai dengan petualangannya ke pedalaman. Di antara para pimpinan bangsa Hesisia ini terdapat banyak orang pandai dan sakti dari barat dan mereka ini sudah mulai memperlihatkan kepandaiannya untuk mencari pengaruh dan kekuasaan di antara penduduk pedalaman di sekitar tapal batas sebelah barat.
Hanya karena desakan dan peringatan para panglima dan menteri yang setia kepada kerajaan dan yang masih ingat akan kewaspadaan saja, maka akhirnya Kaisar Chen Chong menaruh perhatian dan akhirnya diperintahkan kepada Qiang Liong untuk melakukan penyelidikan. Inilah sebabnya maka Qiang Liong melakukan perjalanan keluar kota raja dan secara kebetulan pemuda ini bertemu dengan Tang Hao Lem dan Kui Lan yang hampir celaka dalam tangan Bu Texiu Lem. Kini Qiang Liong dan Hao Lem melakukan pengejaran terhadap Tai Le Kaong yang membawa lari Kui Lan. Akan tetapi sampai jauh mereka mengejar, belum juga mereka dapat menyusul Tai Le Kaong. Sudah terlalu lama kakek gundul itu pergi sehingga mereka terlambat dan tidak tahu betul arah mana yang diambil kakek itu. Qiang Liong yang tadi terpaksa menahan kecepatan geraknya untuk mengimbangi kecepatan Hao Lem akhirnya menarik napas panjang dan berkata, "Sobat, tiada gunanya mengejar lagi kalau kita belum tahu betul kemana iblis itu pergi. Lebih baik kita berpencar saja. Aku sedang melakukan perjalanan ke barat, biarlah aku mengejar ke barat dan kau boleh melanjutkan pengejaranmu kemana kau suka. Kalau aku bertemu dengan iblis itu, jangan khawatir, tentu aku akan turun tangan membantu." Siapa nama nona tadi? Mutiara Hitam. Mutiara Hitam, tentu dia bukan sembarang orang dan biarpun dia sudah tertawan, kurasa tidak akan mudah bagi kakek iblis itu untuk mencelakainya. Kau betul, Qiang Kongcu. Dengan berpencar kita akan lebih berhasil. Terima kasih atas bantuanmu dan sampai jumpa, kata Hao Lem yang juga tidak mau membuang waktu lagi karena ia amat mengkhawatirkan nasib gadis lincah yang telah menjatuhkan hatinya itu. Agar Kongcu tidak lupa, namaku adalah Tang Hao Lem, akan tetapi Mutiara Hitam menyebutku si berandal. Setelah menjura, Hao Lem lalu melompat dan melanjutkan pengejaran ke utara. Qiang Liong berdiri dan tersenyum, menggeleng-geleng kepalanya dan berkata lirih kepada diri sendiri. Bocah itu mabok asmara, tak salah lagi. Mudah-mudahan tidak akan gagal, dia anak baik. Sambil bicara seorang diri pemuda yang tenang ini lalu melanjutkan perjalanannya ke barat sambil memasang mata penuh perhatian ke sekelilingnya kalau-kalau kakek gundul yang melarikan mutiara hitam itu lewat di situ dan meninggalkan jejak. Sambil melanjutkan perjalanan untuk melakukan penyelidikan, Qiang Liong mengingat-ingat akan segala keterangan yang diperolehnya tentang bangsa Hesi-Hesia ini. Menurut keterangan yang ia kumpulkan, bangsa yang menjadi ancaman baru ini dipimpin oleh pendeta-pendeta Tibet yang mendirikan kerajaan Tangut. Pendeta-pendeta berjubah merah dari Tibet ini memang banyak yang memiliki ilmu kepandaian tinggi. Adapun bangsa Hesi-Hesia yang mereka pimpin merupakan bangsa berdarah campuran. Setelah melanjutkan perjalanannya selama beberapa hari, Qiang Liong tidak menemukan jejak mutiara hitam dan penculiknya, juga tidak melihat adanya gerakan-gerakan bangsa Hesi-Hesia. Akan tetapi ia memperoleh keterangan bahwa beberapa bulan yang lalu barisan besar bangsa Hesi-Hesia berbondong-bondong menuju ke selatan. Tak seorang pun di antara penduduk dusun yang ia tanya dapat menjelaskan apa yang hendak dilakukan barisan itu dan kemana perginya. Hanya yang jelas, tampak bekas amukan mereka pada setiap dusun yang mereka lalui. Tidak ada harta benda dan wanita muda yang mereka lepaskan begitu saja. Tidak ada dusun yang mereka lalui tanpa mengalami korban yang amat banyak, pembunuhan sewenang-wenang, perampokan, perkosaan dan penculikan. Qiang Liong menghela napas panjang menyaksikan ini semua. Selama ia mengikuti jejak barisan bangsa Hesi-Hesia, entah sudah berapa puluh kali ia berhenti untuk mengubur jenazah-jenazah wanita muda yang menggeletak begitu saja di pinggir jalan, ditinggalkan oleh bangsa Hesi-Hesia. Melihat wanita-wanita muda tewas tanpa pakaian itu, ada di antaranya yang sudah menjadi korban binatang buas sehingga mayatnya tidak utuh lagi. Qiang Liong teringat akan bunyi sajak tentang bunga-bunga yang dicampakkan begitu saja ke dalam lumpur, setelah habis diisap madunya dan dinikmati harumnya. Karena banyaknya mayat-mayat itu dan karena terlalu sering berhenti di dusun-dusun yang menjadi korban keganasan bangsa Hesi-Hesia untuk menolong mereka yang terluka, perjalanan Qiang Liong amat lambat. Dan memang bukan kehendaknya untuk mengejar barisan yang menurut taksiran penduduk berjumlah puluhan ribu orang itu. Ia hanya ingin menyelidiki apa yang hendak mereka lakukan dan sampai berapa jauhnya gerakan mereka mengancam kerajaan Sung. Ia dapat mengumpulkan makin banyak keterangan dari para penduduk dusun-dusun yang dilalui. Menurut berita itu, barisan ini dipimpin oleh perwira-perwira yang perkasa dan para perwira ini dikepalai oleh serombongan pendeta berjubah merah. Di tengah-tengah para pendeta berjubah merah ini terdapat sebuah tandu yang tertutup sutera-sutera merah. Di dalamnya tentu ada orang karena menurut para penduduk, ada suara orang yang halus dan rendah keluar dari tandu, dalam bahasa asing,
dan ada kalanya gadis tercantik yang terampas dimasukkan ke dalam tandu secara paksa. Namun tidak ada seorang pun pernah melihat siapa gerangan orangnya yang berada di dalam tandu dan seperti apa macamnya. Yang jelas bagi Qiang Liong kini adalah bahwa semua pendeta jubah merah menyembah-nyembah penghuni tandu seperti menyembah dewa, sedangkan para perwira tunduk dan taat kepada perintah para pendeta, sebaliknya para anggota barisan juga taat kepada pimpinan para perwira. Pendeknya, barisan ini merupakan barisan yang amat kuat. Makin jauh ke selatan ia mengikuti jejak barisan itu, makin heran dan akhirnya khawatir hati Qiang Liong. Kini ia telah memasuki wilayah kerajaan Nanchao. Mau apa barisan orang-orang Hesi-Hesia ke Nanchao? Kerajaan Nanchao adalah kerajaan kedua yang bersahabat dengan kerajaan Sung setelah kerajaan Khitan. Dan dia sendiri bersahabat dengan kaum Beng Kao yang berkuasa di Nanchao. Sudah 2 kali ia mewakili gurunya, Suling Emas, berkunjung ke Nanchao untuk menghadiri perayaan Beng Kao. Karena ia sudah hampir sebulan ketinggalan oleh barisan Hesi-Hesia, kini Qiang Liong mempercepat perjalanannya. Begitu memasuki dusun yang termasuk wilayah kerajaan Nanchao, mulailah ia mendengar berita tentang perang yang mencemaskan hal itu. Perang penyerbuan barisan Hesi-Hesia ke kota Raja Nanchao dan betapa bala tentara Nanchao menyambut musuh di luar kota raja dan di mana terjadi perang sampai hampir sebulan lamanya. Akan tetapi akhirnya barisan Hesi-Hesia dapat dipukul mundur, demikian menurut berita yang didengarnya. Pada hari itu ketika Qiang Liong menuruni lereng pegunungan kecil, memasuki daerah yang tandus berbatu, tiba-tiba ia mendengar suara ramai-ramai di sebelah depan. Ia merasa curiga, daerah tandus ini tidak ditinggali manusia, tanahnya terlalu tandus dan dari puncak pegunungan tadi ia tidak melihat adanya dusun. Akan tetapi suara di depan itu menandakan banyak orang berada di sana, diseling suara tertawa-tawa dan suara wanita marah-marah. Ia mempercepat jalannya dan setelah membelok di sebuah tikungan yang tertutup batu besar, ia melihat sedikitnya ada 20 orang laki-laki yang buas dan asing mengurung 2 orang wanita muda yang cantik jelita dan bersikap gagah. Begitu melihat 2 orang gadis itu, Qiang Liong menjadi kaget dan menurutkan kata hatinya, ingin ia sekali bergerak melemparkan 20 orang laki-laki kasar itu. Akan tetapi ia bukan seorang yang sembrono dan ia cukup tahu bahwa 2 orang gadis itu bukanlah gadis-gadis lemah, maka ia menyelinap dan mengintai untuk melihat dan mendengar sebelum menentukan apakah ia perlu turun tangan menolong. 2 orang gadis itu cantik sekali, kecantikan daerah selatan yang panas. Seorang di antara mereka, yang wajahnya lembut dan agak lebih tua, berusia kurang lebih 20 tahun, pakaiannya berwarna kuning, dan rambutnya yang hitam digelung ke atas. Gadis kedua paling banyak 18 tahun, pakaiannya serba merah, gagang pedang tersembul di belakang punggungnya, membuat ia tampak gagah sekali. Wajahnya lebih manis dan galak, dan gadis yang lebih muda inilah yang kini membentak dan memaki. Anjing-anjing Hesi-Hesia, kalian sudah terusir keluar dari negeri kami, tapi masih berani berkeliaran di sini. Sungguh kebetulan sekali, sebelum membasmi 1000 ekor anjing Hesi-Hesia, takkan puas hatiku. Betul, adikku, kita harus bunuh anjing-anjing ini agar tidak penasaran arwah orang tua kita, kata gadis yang berpakaian kuning. Mereka berdua menggerakkan tangan dan sudah mencabut pedang masing-masing. Huahahaha, bidadari-bidadari cantik manis, kenapa galak amat? Mari bersenang dengan kami, jago-jago dari Hesi-Hesia. Seorang di antara 20 laki-laki kasar itu, yang berambut merah, berkata sambil menyeringai lebar. Teman-temannya tertawa bergelak dan mereka mengurung 2 orang gadis itu dengan sikap menjemukan, seperti segerombolan harimau mengurung 2 ekor kelinci yang hendak dipermainkan lebih dulu sebelum dijadikan mangsa. Tiba-tiba tampak 2 gulungan sinar putih yang menyilaukan mata. Terdengar jerit-jerit kesakitan disusul robohnya 2 orang Hesi-Hesia, seorang di antaranya adalah si rambut merah. Ternyata 2 orang gadis itu sudah mulai turun tangan. Gerakan pedang mereka amat cepat sehingga dalam sekejap mata saja 2 orang laki-laki kasar yang nampak kuat itu sudah roboh binasa. Hal ini sama sekali tidak tersangka-sangka oleh gerombolan orang Hesi-Hesia itu sehingga mereka menjadi kaget sekali. Kalau tadinya mereka bergembira hendak mengganggu dan berkurang ajar, kini mereka menjadi marah. Tampak kilatan senjata ketika mereka semua mencabut golok melengkung lebar dari pinggang. Qiang Liong yang menonton dari tempat pengintaiannya tidak bergerak. Ia maklum bahwa menghadapi pengeroyokan orang-orang kasar itu, 2 orang gadis ini tentu tidak akan kalah dan tidak membutuhkan bantuannya. Ia tersenyum dan memandang kagum. 5-6 tahun yang lalu ketika ia berkunjung ke Nanchao,
dua orang gadis itu masih amat muda, masih remaja. Kini mereka telah menjadi dewasa yang selain cantik manis, juga memiliki ilmu silat yang cukup mengagumkan, tidak mengecewakan kalau mereka menjadi cucu ketua bengkel. Ia masih ingat betapa 6 tahun yang lalu, dua orang gadis yang dulu masih cilik, tanpa malu-malu menemuinya dan mendengar pujian ayah mereka tentang diri Qiang Liong, mereka tanpa sungkan-sungkan minta petunjuk-petunjuk ilmu silat. Dua orang gadis itu adalah puteri-puteri dari adik tiri gurunya yang bernama Kam Busin, mantu ketua bengkel. Yang tua bernama Kam Siang Kui, sedangkan adiknya, 2 tahun lebih muda, bernama Kam Siang Hui. Qiang Liong masih ingat betul betapa sejak 6 tahun yang lalu, Siang Hui lebih berani dan lebih galak. Kini ia dapat mengenal dua orang gadis itu. Tentu nona baju merah itulah Kam Siang Hui, sedangkan yang berpakaian kuning dan bersikap lebih tenang adalah Kam Siang Kui. Akan tetapi, ketika tadi ia mendengar ucapan dua orang gadis itu, hati Qiang Liong berdebar gelisah. Ia cerdik dan sekali mendengar kata-kata kedua orang kakak beradik itu, ia sudah dapat menduganya. Tentu dua orang gadis itu kehilangan orang tua mereka dalam perang melawan bangsa Hesi-Hesia yang menyerbu Nanchao. Dan ia menjadi heran dan juga gelisah. Paman gurunya, Kam Busin, memiliki kepandaian tinggi, juga ibu kedua orang gadis itu, yang bernama Liu Hwe, adalah putri tunggal ketua bengkau dan memiliki ilmu kepandaian yang lebih tinggi lagi. Kalau mereka berdua sampai gugur di medan perang, berarti bahwa pihak musuh memiliki orang-orang yang sakti. Betapapun cemas dan gelisah hati Qiang Liong, namun ia tidak mau keluar untuk membantu Siang Kui dan Siang Hui. Sebagai seorang pendekar, ia tentu saja mengerti bahwa membantu orang-orang gagah yang sama sekali tidak perlu dibantu mendatangkan kesan yang tidak baik dan dapat menyinggung perasaan. Maka ia hanya menonton, walaupun siap untuk turun tangan kalau dua orang gadis itu terancam bahaya. Dua orang gadis itu mengamuk seperti dua ekor naga. Gulungan sinar pedang mereka yang berwarna putih berkilauan seperti perak menyambar-nyambar dan para pengeroyok yang hanya terdiri dari orang-orang kasar yang mengandalkan tenaga itu mulai roboh seorang demi seorang. Dalam waktu singkat saja belasan orang roboh mandi darah dan sisanya mulai gentar, bahkan ada yang sudah membalikkan tubuh hendak melarikan diri. Cici, jangan biarkan anjing-anjing itu lari, seru Siang Hui sambil memutar pedang mendesak maju, merintangi mereka yang hendak lari. Siang Kui mengejar ke depan, kedua tangannya bergerak dan robohlah 3 orang lawan yang sudah lari itu, punggung mereka tertusuk senjata rahasia yang berbentuk anak panah. Sisa gerombolan yang hanya tinggal 6 orang itu menjadi nekat. Sambil berteriak-teriak liar mereka menyerbu mati-matian, namun kenekatan mereka tiada gunanya karena dengan mudah saja Siang Kui dan Siang Hui merobohkan mereka. 21 orang menggeletak malang melintang di depan dua orang gadis itu yang seakan-akan telah menjadi gila saking marah dan sakit hatinya, sehingga kini mereka membacok dan menusuki korban yang masih dapat bergerak-gerak dan berkelojotan sampai semua lawan mereka rebah tak bernyawa lagi. Biarpun Qiang Liong maklum bahwa semua itu terdorong oleh rasa duka kehilangan ayah bunda, namun tetap saja ia menganggapnya terlalu kejam dan tidak baik. Maka kini ia melompat keluar dan berseru, "Adik-adik, cukuplah.